Halo Pak Raya, halo. Halo. Ejeng, lancip orang ya. Kenalin gua Andra, Nah, sepupunya Asep. khusus di episode kali ini, Ngawangkong bakalan pakai bahasa Indonesia dan pakai lo gue. Kameranya di sini bos. Oh iya, lo gue. Pakai lo gue. Oh tadinya enggak ya? Bahasa Sunda ya? Tadinya maneh urang. Oh maneh urang. Oke. Maneh aing. Kayak gitu-gitu. Tapi Kandra ngerti Sunda kan sebenarnya kan? Etik-etik. Etik-etik. Etik-etik Iya. I can. Oke. Jadi ini konten Ngawangkong di channel YouTube gua. Oke. Keren gak deh bahasa pakai gua? Keren. Lanjut. Iya. Nah, teman-teman kenalin nih. Ini kakak tertua kalau di film Sun Gokong mah ini keras saktinya ini nih. Iya. Gua ini Wucing. Kakak pertama. Iya, ini kakak pertama gua Wucing. Iya. Jadi ini kakak yang paling tua. Emang gitu, emang udah tua. Iya, udah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu kita ternyata ketika ngobrol banyak kesamaan. Tuh. Nah, di situlah mulai kita tanya satu sama lain, kesukaan satu sama lain, sampai akhirnya kita kepikiran buat bikin project bareng. Anjay. Bikin project baru. Iya. Tapi sebelum ngebahas ke project, barangkali teman-teman ada yang mau kenal sama Kakak Andra. Nih, Kakak Andra, coba jelasin dulu deh. Biodatanya Kayak mau ngelamar kerja. Ya pokoknya profil. Oke. Gue cuma perkenalan aja ya, nama gue Andra. Gue umur sekarang udah ya lumayan lah. Lumayan masih muda. Oh iya. Gue sudah beristri dan gue kebetulan emang sepupunya Asep, dan kalau di silsilahnya ya gue emang cucu pertama dari keluarga kita. Di sini gue sudah mulai dapet chemistry sama Asep. Alhamdulillah. Banyak ngobrol-ngobrol segala macam, dari banyak pertemuan, terus akhirnya terbesitlah gue punya ide. Karena emang kalau sedikit flashback, gue juga dulu juga punya beberapa pengalaman di dunia entertain. Terus juga ada beberapa project-project kecil yang nggak jadi. Tapi akhirnya semakin kesini gue semakin berpikir ketemunya Asep, wah ambisi gue mulai muncul lagi nih. Membara lagi nih untuk masuk terjun ke dunia entertain gitu loh. Dan kebetulan sekarang dari zamannya sekarang kan eranya digital. Orang apa-apa bikin konten lah, YouTube segala macam, Instagram apa TikTok. Ya mudah-mudahan ada jalannya. Insya Allah dengan proyek baru sama Asep bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Banyak support. Nanti di channel Asep Doseng. Asep Doseng ya? Iya, akan ada sesi baru. Apa sih, bukan sesi ya? Program baru. Program baru, proyek baru. Namanya SOP. SOP. Iya. Story Ordinary People. Betul. Hanya kita doang nih. Ininya, workhostnya. Cerita dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Emang kita orang-orang biasa? Ya iya, kita siapa? Kita siapa? Artis bukan? Artis, coy. Dia abang gue ini pernah syuting jadi bodyguardnya Penelope. Siapa sih? Penelope Kaligis. Ya itu pengalaman aja sih, tapi gue belum di jenjang di mana gue jadi seorang artis, gue menobatkan diri gue. Nah itu gue hanya pengalaman hidup. Itu mah humble-nya dia aja guys. Enggak. Itu satu kampung waktu itu dia lagi tayang di RCTI, satu kampung nonton Andra. Men. Lembut. Gokil. Itu kenapa gue akhirnya ketika diajak bikin project. Ntar yang ada gue jadi star syndrome. Ya enggak sih, ya itu pengalaman. Ya gue sedikit flashback aja. Itulah yang bikin gue mau nerima tawarannya ke Andra bikin project bareng.
Ya siapa tahu bisa pansos. Pansos apa yang ada gue pansos sama lu. Nih kalau lu mau tahu, dia ini komika sekarang. Belum udah lucu, mulai, Pak. udah mulai lucu, Pak. terjun stand up komedi. Udah ketemu sama Panji siapa? Panji siapa sih? Prawitan. Sorry, Bang Panji. Panji. Prawicaksono. Wicaksono. Apa? Jangan diplesetin nama orang. Apa sih? Panji Pragiwicaksono. Panji Pragiwaksono. Oh. Sorry Bang Panji, maaf kita salah nyebut nama. Akhirnya kita berencana lah dikasih ide sama Abang Andra buat bikin SOP. SOP itu apa sih Bang Andra? Jadi gini, sedikit aja cerita filosofinya. Jadi saat munculnya ide, gue ngelihat Asep ini sudah mulai terjun di dunia komika. Dia sudah mulai ikut di komunitas komik, dan disitulah gue mulai muncul jiwa-jiwa entrepreneur gue yang wah, kreatifnya muncul lagi. Iya, kayaknya gue bisa nih. Karena sebelumnya gue juga ada mau bikin konsep sama temen, bikin podcast apa segala macem live gitu, tapi belum terrealisasikan karena terbentur dengan ya momennya belum tepat atau mungkin juga kurang intens ketemunya karena berbagai macam hal kehidupan lah. Ya, akhirnya di sini, akhirnya di sini gue ketemu Asep saat lagi ngumpul keluarga, wah terbesit lah otak gue punya ide, ngomong ke Asep, Sep, gimana kalau kita bikin konsep project nih yuk, iseng-iseng aja sih. Ya syukur-syukur alhamdulillah bisa berjalan dengan mulus, bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Pokoknya kita nyumbangin apa ide kita aja ya. Betul. Intinya gue pengen berkarya aja sih, mencoba di dunia entertain lagi. Karena secara pengalaman dulu gue udah lumayan lama ya di dunia entertain tuh dari 2004 atau 2005 sampai 2010 gue berhenti stop karena kecelakaan. Akhirnya di situ gue drop dan gue ngerasa Allah tidak menunjukkan jalannya gue ke situ. Jadinya akhirnya gue udah berhenti, udah balik lagi ke dunia orang biasa. Nah makanya sekarang gue punya ide filosofinya dari sekian banyak konten YouTube yang gue tonton, ya gue ngeliat ya orang-orang yang nggak biasa. Orang-orang yang memang sudah punya nama, orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia YouTube dari zaman dulu, akhirnya sekarang udah banyak terkenal, punya privilege banyak privilege. Akhirnya gue ngelihat banyak juga ya orang-orang yang biasa nggak muncul gitu loh. Akhirnya ya udah gue coba berpikir apa sih nih SOP? Itu ide aja sih. Tiba-tiba gue waktu itu ide itu gue muncul sama temen gue lagi tuh berpikir gimana kalau nggak SOP bikin story ordinary people, kita ya curhat-curhat biasa lah, bikin konten curhat-curhat biasa menceritakan kehidupan kita sehari-hari yang mungkin bisa relate ke orang-orang, bahkan bisa juga jadi wawasan baru buat orang, bisa juga nambah ilmu buat orang, buat kita juga pembelajaran hidup kita. Itu aja sih basically-nya, ya cerita-cerita orang biasa. Ya konsep-konsepnya sama kayak gini lah, kita lagi nyeritain apa tujuan propose kita. Gitu ya. Benar, buat pembenahan diri, hidup kita, perbaikan hidup kita ke depannya lebih baik kan pasti orang punya tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan proyek kita lancar. Amin. Dan kalau teman-teman punya ide untuk SOP ini, untuk pembahasan materinya, boleh dah di-share ke kita juga. Sangat welcome, karena kita butuh dukungan juga, butuh support juga. Betul. Buat sebenarnya agak belum kebayang nih buat gua Kandra, karena konsepnya yang Kandra buat tuh mau bikin kayak project podcast mungkin kayak gitu ya.
Iya, bisa juga. Sebenarnya gini, gimana? Gue juga masih cetek sih ilmu gue, masih orang awam lah, karena gue juga masih orang biasa. Gue masih cetek, gue juga masih nyari ilmu, masih belajar. Apa sih dunia podcast ini yang sekarang orang lagi hype-hype-nya gitu. Yeah. Di dunia YouTube, wah podcaster bikin podcast. Yang buat tahu sebatas saat ini tuh ya podcast hanya obrolan. Betul. Obrolan dari dua orang atau satu orang atau 3 orang bahkan lebih gitu loh. Gue ngelihat panutan gue sih yang bikin terinspirasi ya dari podcastnya Deddy Kobuser. Nah, seorang YouTuber, seorang podcaster yang bisa nge-build YouTube sampai sekarang ini Deddy tuh. Kobuser sih yang memang semua orang pasti father of YouTube ya. Iya, panutannya ke dia dan dia sampai sekarang bikin Podhub sama Video Aldiano kan. Betul. Nah, itu yang jadi inspirasi buat gue gitu. Iya, padahal kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa aja, apa aja diobrolin. Nah, itu yang akhirnya jadi sebuah menginspirasi. Kenapa nggak kita ngobrolin juga nih yang nggak biasa kita ngobrolin, kita obrolin di sini. Kenapa enggak? Semoga aja ini jadi wadah yang baik juga buat kita. Itu aja sih tujuannya. Sebelumnya Kandra di YouTube ini pernah bikin project kayak gitu nggak sih sebelumnya? Pernah, dulu 13 tahun yang lalu. Kalau kita urut lagi 13 tahun yang lalu, gue pernah bikin 13 tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu. Kalau di dunia YouTube mungkin seletingannya sama kayak Raditya Dika, bareng-barengannya mungkin itu kali ya? Reza Arab ya? Reza Arab 2000 berapa? Bareng-barengannya kayak gitu ya? Reza Arab juga dulu, gue udah kenal sih zaman-zaman di warnet. Gue pernah jadi warnet, gue udah nonton sih Reza Arab tuh. Reza Arab masih main game-game kacau. Itu 2010 malah. Gue 13 tahun yang lalu tuh 2000 berapa ya? Dari sekarang 2025, 13 tahun yang lalu. 2012 ya kan? Ya 2011 lah. 2011. Iya, zaman-zaman era warnet kan. Nah, itu warnet masih hype kayak gimana? Jadi gue waktu itu lagi iseng di tongkrongan lah sama anak-anak teman-teman gue dulu nongkrong. Iseng yuk bikin video-video Jackass. Tuh lagi hype-hype-nya Jackass tuh. Itu gue lagi pas umur-umuran SMA tuh, karena lagi hype-hype-nya Jackass. Bikin Jackass waktu itu. Nah, kebetulan saat lagi bikin video, sudah mulai bikin video, ada nih kejadian kocak banget. Gue bikin video itu kalau nggak salah 7 orang apa 8 orang gitu, di rumah kawan gue. Bikin video, iseng nih, konyol banget. Jadi kita udah di konsep nih. Udah di konsep Jackass itu. Kekonyolan kita lah. Banyak ide masuk tapi tiba-tiba muncul lah nih ide mendadak. Jadi 7 orang ini kita bikin undian, masukin nama satu-satu. 7 tuh termasuk Kandra? Termasuk gua. Oke, 7 orang. 7 orang apa 8 orang ya. Pokoknya sekitar segitulah. Bikin undian nama masing-masing, masukin botol kayak arisan. Siapa yang namanya keluar, dialah yang jadi orang yang tersial di 7 orang ini. Dia akan menjilat ketek satu temen-temennya. Astagfirullah. Wah, itu sampai muntah-muntah. Astagfirullah. Wah, itu konyol banget sih. Udah nih berjalan. Tiba-tiba pas di ending udah keren-keren, udah seru-seru itu videonya. Wah, sampai ada yang muntah, nggak ke-record. Ya Allah. Mau diulangin lagi udah males. Nah itu nasibnya orang yang ngejilat ketek gimana nasibnya? Gue juga salah satu yang ngejilat juga. Jadi korban juga gue. Ya sampai muntah-muntah, nggak ke-record. Nggak ada obatnya sama sekali. Nggak ada, itu hanya kekonyolan-konyolan orang-orang PA. Udah dijilatin, udah aja nggak ke-record. Udah nggak ke-record. Wah, itu sayang banget itu, padahal keren itu jadinya. Kalau buat Jackass ya. Iya, waktu itu emang hype banget tuh. Jackass tuh video-video tantangan gitu guys. Nah. Jadi dia dari orang Amerika apa mana? Amerika. Dia kayak tantangan, berani nggak nih digigit sama kura-kura buaya? Iya, benar. Digigit. Iya. Terus berani nggak nih megangin petasan? Wah, itu begitu dah. Ekstrim lah. Nah, itu terinspirasi sama kita. Akhirnya udah, setelah itu udah tuh. Udahlah, nggak seru. Akhirnya ada momen mulailah
gue waktu itu punya project sama temen, gue bikin PH. Iseng-iseng bikin PH, kita punya handycam, kita punya tempat legal, kita syuting film. Terus gue sama temen gue, salah satu temen gue yang tadi dari 7 orang itu. Namanya siapa? Namanya, barangkali nonton. Namanya Andi Channel, kalau dia masih ada. Hello, ada sih Andi Channel. Jadi gue bikin berdua di channel YouTube-nya dia. Gue iseng, handycam mendukung, gue bikin konten. Pertama awalnya kita bikin lagu, nyiptain lagu. Ada tuh waktu itu Jackass versus Koruptor, terus Jackass versus Sorry to Say. Dulu kita lagi kesel-keselnya sama boyband Smash. Oh, karena ya image-nya dulu notabene image-nya jelek lah. Jelek gitu antara band-band indie sama band Smash tuh kayak punya ini ya kubu-kubuan gitu ya. Iya, pokoknya gitulah. Gue nggak bisa menyebutkan pokoknya sentimen itu. anak muda biasa aja sih. Iya, betul. Kalau udah tua mah malu-malu sendiri nggak sih Karena kan dulu gue juga genre musik gue ya rock. Iya. Begitulah. Punk rock itu nggak sih? Ya ini grunge, rock, ya kayak gitu-gitulah. Akhirnya kita bikin lagu, terus adalah di channel dia juga ada dua konten. Gue melakukan hal Jackass sama dia berdua tuh. Yang satu selepet pentil pakai karet, sama satu lagi netesin lilin ke badan. Nah itu ada tuh kontennya. Kalau dicari masih ada. Kalau kita cari masih ada. Adi Fadilah nama karena konten. Kak Andra nyeritain itu, ini bener nggak SOP? Proyekannya kayak gitu apa enggak sih? Enggak lah. Enggak, bener. Enggak. Kalau project SOP ini lebih ke ngobrol lah, curhatan temen lah. Kayak gitu aja, kayak biasa lah. Obrolan-obrolan biasa lah. Bener nih, kalau enggak udah give up dah. Enggak, nggak mungkin lah. Berani. Gue juga nggak mungkin juga ngelakuin hal-hal konyol kayak gitu. Nggak mungkin juga sih. Ya, tapi kalau misalkan memang di luar SOP gue punya konten gila ya pasti gue akan lakuin tapi di luar SOP. Tapi kalau SOP ini tujuannya gue berdua sama lu nih ya udah bikin sebuah wadah podcast ya iseng-iseng ya kali aja bisa berjalan. Obrolan-obrolan biasa aja membahas tentang kehidupan. Namanya juga Story Ordinary People. Konten Abang Andra dengan Akang Asep Doseng. Asep Doseng. Keren. Ya, sakit wae meren. Itu aja ya. Segitu aja. Kalau ada yang mau disampaikan lagi nggak buat calon penonton SOP? Jangan lupa nonton channelnya. SOP, Story Ordinary People. Oke guys, gitu aja ngawangkong kali ini sudah cukup. Nanti ditunggu konten SOP-nya bareng Abang Andra. Sip. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.